Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast PGAI Rindu, ruang inspirasi dan diskusi umat. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu spesial yang tidak asing lagi. Beliau adalah tokoh nasional dan tokoh internasional dari Sumatera Barat. Beliau Laksda TNI Purnawirawan, Dr. Insinyur Yuhastiar MM Datuk Indo Mangkuto. Beliau kelahiran tahun 60. Riwayat pendidikan beliau di Sumatera Barat, SMP 4 Padang, SMA 1 Padang, dan di Akademi Angkatan Laut. Tamat tahun 1983, alumni terbaik pada tahun itu. Kemudian jabatan-jabatan yang pernah beliau emban di luar negeri, beliau pernah menjadi ATC militer di Mesir dan di Sudan, jadi di Turki ya. Kemudian beliau dosen di STP AL Kodikal 1994-1996. Tadi atas pertahanan RI di Mesir dan di Turki itu tahun 2003 sampai 2006. Beliau pernah menjadi Kabiro TU Sekjen Kemenkumham Kemhan 2010-2012, Kadifdikbang TNI Angkatan Laut. Kemudian beliau terakhir menjadi Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lemhanas Republik Indonesia tahun 2016. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, kita kepingin mengelaborasi dari beliau ini tentang kenapa kehadiran beliau di Sumatera Barat. Jadi beliau ini dulu pernah tinggal di Jati, jadi dekat-dekat dengan Abdullah Ahmad ini. Kita tahu beliau sekarang duduk di pembina Yayasan Dr. Haji Abdullah Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam Padang. Jadi sesuatu mungkin yang perlu kita pertanyakan. Kita lihat kiprah beliau sudah internasional, ngapain dia pulang ke Padang, mau ngapain ke Padang gitu. Sepertinya di Jakarta itu sangat banyak sebutannya, sangat banyak aktivitas sehari-harinya yang sulit mungkin untuk ditinggalkan, tetapi beliau berkiprah ke Sumatera Barat. Apakah ini hubungannya dengan beliau sebagai datuanya, ingin mengabdi ke kampung halamannya, atau yang lain? Mungkin kita tanya saja ke narasumber kita ini, kenapa kira-kira Pak Jenderal ini, Pak Laksda ya, ke Sumatera Barat dalam kesempatan ini, ada apa gitu? Pertama, kemudian kenapa tertarik ikut-ikut di PGAI ini menjadi pembina pula? Padahal di Jakarta itu kan sangat banyak kesibukan, banyak aktivitas sosial, banyak sekali gitu. Silakan Pak Jenderal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dari Allah SWT pada hari ini diundang oleh sahabat saya Dr. Armen Lubis dalam rangka sedikit memberikan kesan-kesan saya terhadap kenapa saya hadir. Memang saya sengaja hadir di Padang ini, tujuannya adalah menghadiri sidang di Pengadilan Agama Padang yang dilakukan pada hari Rabu yang lalu. Pada hari Rabu yang lalu, alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk bisa hadir di dalam sidang tersebut, walaupun sidangnya berlangsung begitu cepat dan tidak banyak yang bisa saya dapatkan. Tapi setidaknya saya mendapatkan gambaran
Tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Armen, kenapa saya bergabung ke Yayasan Dr. Haji Abdul Ahmad? Ya, ceritanya dulu pada tahun 2021 ya, 2021. Terus saya ditawari oleh seorang sahabat untuk bergabung mengelola uh, Yayasan Dr. Haji Abdul Ahmad. Ya, saya langsung teringat karena dulu waktu saya SMP di Kota Padang ini, saya dulu SMP-nya SMP Negeri 4 Padang, saya tinggal di Jalan Jati 7, dekat dengan tempat Yayasan Dr. Haji Abdul Ahmad. Jadi kalau saya bermain, saya jalan ke sekolah, ya saya melihat bagaimana sekolah. Yang menurut saya waktu itu sangat luar biasa. Jadi saya juga jujur juga sebetulnya pingin sekolah di situ karena dekat rumah gitu. Tapi karena ya memang kita sekolah negeri masih tetap menjadi orang tua saya orang tua. Jadi dengan tawaran dari sahabat saya itu saya langsung berpikir selama ini saya istilahnya belum membayar utang ke kampung halaman ini. 40 tahun saya mengabdi selalu, hampir 40 tahun saya selalu di luar Sumatera Barat. Nah, mungkin inilah kesempatan untuk saya mengabdi kepada kampung halaman. Ya, jadi dengan demikian tawaran selaku pengurus waktu itu ya, pengurus di Yayasan Dr. Haji Abdul Ahmad, saya kira ini juga mungkin Tuhan memberi jalan kepada saya. Inilah kesempatan saya untuk membayar hutang kepada Kota Padang ini, apalagi kepada sektor pendidikan. Saya ini orang pendidikan. Saya tentara, tetapi sebetulnya orang pendidikan. Tadi kurikulum vitae saya sudah dijelaskan. Saya pernah jadi dosen di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Saya pernah jadi kepala jurusan di situ. Pernah jadi kepala departemen. Saya juga di Seskoal juga pernah menjadi kepala departemen pengkajian di Sekoal. Di Lemhanas saya juga berkecimpung di pendidikan gitu. Makanya S2, S3 saya itu manajemen sumber daya manusia. Nah, ini saya ditawarkan. Saya karena memang belum tahu sih bagaimana itu Yayasan Dr. Haji Abdul Ahmad, saya coba mempelajari. Sebetulnya saya ini juga salah satu ketua yayasan di Jakarta. Jadi saya tahulah bagaimana peraturan perundang-undangan, bagaimana visi misi anggaran dasar agar rumah tangga yayasan itu yang notabene bergerak di bidang kegiatan sosial, keagamaan, yang ya tanda kutip ya sebagai orang solopreneur ini adalah memang lahan untuk kita mengabdi, mencari ibadah gitu. Nah, oleh sebab itu saya sampaikan kepada sahabat saya, mungkin kalau pengurus saya harus intens aktif. Akhirnya saya diikutkan sebagai pembina. Alhamdulillah saya ikut. Nah, itulah sebabnya saya ikut di yayasan dan menghadiri sidang. Tadi Jenderal Luasnya sampaikan sepertinya kalau sampai pengadilan tentu ada masalah itu. Emang ada? Iya. Masalah. Iya betul. Ya, itulah keprihatinan saya. Jadi setelah saya mempelajari situasi, setelah melihat situasi, ada sesuatu yang membuat saya prihatin gitu. Kenapa mesti itu harus terjadi di yayasan yang notabene berkiprah dalam sektor pendidikan dan pemberdayaan untuk memberi fasilitas kepada orang-orang yang terkutip masih belum mampu gitu. Ini kan pekerjaan sangat mulia. Kenapa kok mesti ada konflik-konflik seperti itu? Setelah saya pelajari, saya mengerti bagaimana peraturan perundang-undangan tentang yayasan. Ya, bagaimana peraturan tentang perkumpulan, bagaimana tujuan visi misi sebuah yayasan. Ini ladang untuk mencari amal ibadah, bukan? Makanya saya memang kemarin apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim kita yang mulia Ibu siapa ya lupa saya namanya, pada awal sidang menyampaikan prihatin kenapa kita harus bersengketa gitu. Ini bukan
bukan untuk mengurusi mencari sesuap nasi lah kasarnya atau mencari rezeki lagi. Tidak. Apalagi yang kita urus ini adalah harta umat, harta Allah gitu. Dan kita seorang agama kan kita yakin lah semua persoalan itu ada yang ada di dunia ini milik Allah. Ya, tapi kan walaupun milik Allah, ada orang yang diberi hak, tugas, kewenangan dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan. Tidak bisa uyah atau artinya semua orang ikut campur karena ini milik Allah tuh mengklaim saya punya hak, saya punya ini. Tidak bisa. Kita harus, karena di dunia ini ada peraturan agama yang harus kita ikuti sebagai aturan. Ada juga peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi itulah sebabnya memang saya pikir apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim waktu itu sesuatu yang bijak sebetulnya, seperti yang bagus. Kenapa kita harus berseteru? Kenapa harus berkonflik? Bersatu sajalah kalau kita ingin membangun. Ini kan sesuatu pekerjaan yang mulia. Nah, hanya saja memang beliau menyampaikan, menganalogikan seperti orang suami istri yang berkonflik. Jadi jangan menang-menangan. Jadi kalau menang-menangan itu tidak ada titik temunya. Persoalannya tidak semudah itu. Setelah saya lihat pelajari, ini bukan ura konflik suami istri. Jadi ada satu keluarga, terus ada orang datang dari luar yang mengaku punya hak untuk mengaku sebagai orang tua, mengaku punya hak untuk mengatur rumah tangga itu, gitu loh. Itu kan kita dari mana kan gitu? Undang-undang tentang yayasan itu jelas. Ya, terus ada ujuk-ujuk orang datang, orang luar mengklaim karena membawa nama, katakanlah namanya bapaknya sama atau itu, terus dia bagian itu. Tidak seperti itu. Jadi secara jernih kita lihat, memang harus dilihat secara utuh. Kalau saya lihat kita sepotong, mungkin orang berpikir ini adalah konflik internal yang berseteru. Tidak semudah itu. Ini kalau contoh besarnya yang sempat kita contoh kemarin itu adalah bagaimana konflik di Partai Demokrat. Ya, bagaimana ada kelompok tertentu yang ingin mengambil alih, merasa punya hak juga sebagai pengurus Partai Demokrat. Sehingga membuat kongres sendiri, mengaku sendiri sebagai juga itu untuk menjadi hak gitu. Tapi kan alhamdulillah pemerintah melihat apa iya, walaupun ada tanda kutip lah umum yang itu gitu. Nah, sama dengan di konflik di Yayasan Dr. Haji Abdul Ahmad ini. Jadi kita melihat sangat memperhatikan apa yang dicari orang-orang itu. Ya, kalau memang kita ingin membangun Yayasan Dr. Haji Abdul Ahmad ini, ayo kita lakukan bersama-sama. Semakin banyak yang terlibat, semakin banyak yang memberi perhatian, akan semakin bagus. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh Dr. Haji Abdul Ahmad ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang ini, yang berbasis agama Islam, betul-betul bisa kita wujudkan. Itu yang harusnya mesti jadi titik terus. Tapi saya lihat, apa sih motivasi orang itu? Kalau ketua majelis hakim, apa yang dicari lagi? Kita ini udah senior-senior, udah istilahnya udah selesai lah dengan duniawi. Nah, inilah saya melihat teman-teman, apresiasi saya luar biasa kepada teman-teman sekarang ini yang masih mengabdikan dirinya di yayasan ini. Mereka-mereka ini bukan orang sembarangan. Dr. Harma, Dr. Armen sendiri, sangat luar biasa. Mau mencari duit nggak mungkin, karena pastilah mengeluarkan duit setiap bulannya. Dengan kesibukan supaya dokter spesialis, yang tanda kutip lah, kalau masalah duit udah selesai lah itu. Tapi masih mau ikut mengabdikan dirinya, peduli dengan pendidikan di Yayasan Dr. Haji Abdul Ahmad ini. Tiap bulan harus mengeluarkan uang pribadi. Apa? Terus bagi saya ada melihat ketidakbenaran. Yang tadinya saya tidak tahu, tapi saya mungkin bisa tidak peduli. Tapi sekarang jadi tahu. Ada keperhatian diri saya. Saya kepada adik-adik saya yang khususnya ada di situ. Kalau mau bangun, ayolah kita bangun. Tapi jangan melakukan sesuatu melanggar peraturan perundang-undangan. Saya melihat bagaimana tindakan teror, perampasan, penguasaan paksa
tindak-tindakan kekerasan yang viral beberapa waktu yang lalu, penusukan, perundungan terhadap kepala sekolah, itu tidak perlu terjadi, memalukan. Itu viral secara nasional. Nah, itulah sebabnya, saya kemarin hadir di persidangan, saya mendengarkan dengan cermat apa yang disampaikan Ketua Majelis Hakim. Bijak sekali beliau menyatakan, hanya saja kan tidak semudah itu. Ada cara-cara yang melanggar hukum, pemalsuan dokumen. Saya juga sedih kenapa BWI mengambil keputusan seperti itu. Karena pada waktu saya kesempatan audiensi dengan beberapa teman audiensi dengan Prof. Muhammad Nuh sebagai Ketua BWI, beliau sudah menyampaikan dengan tegas, saya sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Di sini adalah yang paling utama dilanggar itu adalah masalah etika. Kalau orang sudah melakukan sesuatu dengan melanggar etika, itu udah sulit untuk kita percaya dia. Sehingga memang inilah yang dan saya dapat info juga dari pihak yang sebelah ini sudah menghubungi investor. Nah, tambah kaget saya. Saya pikir ini tujuannya kok mengundang investor? Istilahnya ada lagu kan? Nah, lu ketahuan kan gitu. Nah, jadi akhirnya memang kita lihat dalam perkembangannya. Saya masih menghargai teman-teman yang masih dalam kondisi sesulit ini masih tetap eksis mengawasi masalah pendidikan di yayasan ini. Terima kasih Jenderal. Mungkin pertanyaan terakhir, apa harapan Jenderal dengan sidang yang akan berlangsung besok? Ya, harapan saya agak berharap lah, karena saya lihat ini majelis hakimnya kebetulan semua perempuan yang saya kira memiliki hati nurani di luar profesi beliau, keahlian beliau dengan hukum, beliau punya hati nurani terhadap bagaimana kita harus mendidik anak-anak, membesarkan anak-anak sumber daya manusia demi masa depan. Saya berharap beliau bisa melihat persoalan ini secara jernih. Karena memang kemarin waktu sidang kemarin ada bukti-bukti yang disampaikan melihat, ya memang bukti itu ada. Tapi saya berharap beliau bisa melihat bukti itu bagaimana keabsahannya. Apakah bukti itu benar-benar legal atau tidak? Karena saya melihat, tadi saya mau berpikir BWI, Prof. Nuh itu sudah menyatakan mendukung kita lah. Tetapi belakang ada keputusan itu, saya bertanya-tanya. Tapi belakangan saya mendapatkan fakta yang juga mengejutkan. Ternyata dasar BWI membuat keputusan itu karena ada surat dari Yayasan Dr. Haji Abdullah Ahmad yang menyatakan mundur sebagai nazir wakaf. Persoalannya, yang membuat surat itu siapa? Karena yayasan kita tidak pernah membuat surat itu. Terus ada yang mengaku sebagai pengurus Yayasan Dr. Haji Abdullah Ahmad mundur sebagai nazir wakaf. Itulah yang dijadikan referensi mengalihkan nazir wakaf oleh BWI. Satu. Kedua, peraturan perundang-undangan itu sudah menyatakan BWI itu sudah tidak lagi harus memperpanjang itu. Jadi wakaf itu sama dengan aturan Islam. Kita di agama Islam kan kalau sudah kita wakafkan harta benda kita untuk apapun, kegiatan sosial, kegiatan agama, bangun masjid, nggak bisa ahli waris orang belakangan terus mengaku saya ahli waris, saya mengambil lagi wakaf itu. Nggak bisa. Itu agama, aturan agama kita begitu. Saya bukan ahli agama, mungkin cobalah di dalam. Saya bertanya konsultasi dengan tokoh-tokoh ahli agama. Nggak bisa, saya baca-baca juga literatur. Nggak bisa wakaf yang sudah diberikan tuh ahli waris kita meminta kembali. Itu nggak bisa. Jadi harapan saya, mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Ini sidang, ini saya lihat memang ada setitik harapan dari teman-teman. Pengadilan agama ini bisa melihat ini dengan hati nurani, secara utuh persoalan ini. Bukan hanya normatif saja, artinya memang ada barangnya memang ada ininya memang ada. Tapi adanya itu benar atau tidak.
Ini asli atau tidak? Ini memang sah, legal atau tidak gitu. Nah itu mudah-mudahan kita berharap. Ini kan sidang baru, sidang awal. Jadi sidang banyak. Mudah-mudahan beliau terketuk hatinya untuk memutuskan persoalan ini memang berdasarkan kebenaran. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Jenderal. Ya terima kasih. Kita sama-sama berharap mudah-mudahan persoalan Dr. Haji Abdullah Ahmad ini bisa cepat selesai. Mudah-mudahan semua yang terkait dengan konflik ini diberi oleh Tuhan kecerahan hati untuk kita bersama-sama, ayo daripada kita berkonflik, kita bangun sama-sama Yayasan Dr. Haji Abdullah Ahmad ini demi kebanggaan kita bersama, demi masa depan anak-anak cucu kita di Kota Padang. Terima kasih. Baik, sahabat PGI Hindu, demikian tadi wawancara eksklusif kita dengan Bapak Laksda atau Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Insinyur Iwas Tihar MM Datuk Indo Maputo. Demikian sesi pertemuan wawancara kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk mencerdaskan umat sesuai dengan tujuan tadi dari podcast PDI Hindu ini, ruang inspirasi dan diskusi umat. Mudah-mudahan dengan ini bermanfaat untuk kita sebagai umat muslim di Sumatera Barat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dr. Armen.